sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rafana dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riani Nur kembali hadir melalui YouTube channel kita Sobat Rafana. Hari ini kita melakukan gelar wicara di Harmoni Kampus. Harmoni Kampus ini sendiri adalah program acara reguler yang tayang di channel YouTube Sobat Rafana dan di Radio Arafana, berisi bahasan luas dan menarik untuk menambah wawasan penonton dan pendengar yang disampaikan oleh narasumber berkompeten. Ini udah masuk bulan Oktober nih, dan kalau mungkin buat Anda yang belum tahu, bulan Oktober itu dicandangkan oleh pemerintah sebagai bulan bahasa dan sastra melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dari Kemendikbud. Dan kalau kita ngomongin tentang bahasa dan sastra itu pasti lekat dengan literasi ya. Lalu kalau ke literasi kita pasti niatnya ke buku nih. Makanya hari ini saya ingin menghadirkan ke hadapan Anda semua seorang narasumber yang juga penulis buku yang saya angkat untuk hari ini. Bukunya adalah berjudul Islam Misol Raja Ampat, Pendidikan Agama Islam dalam Bingkai Budaya Lokal. Kita langsung sapa penulisnya. Beliau adalah Ibu Dr. Indria Nur MPDI yang alhamdulillah sudah mau bergabung dengan kita di studio untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu sehat ya. Amin. Ya, Bu. Terima kasih sebelumnya karena Ibu sudah mau kita bincang-bincang santai nih tentang buku ini. Bukan tentang isinya ya, Bu ya, tapi tentang beberapa hal yang terkait dengan proses dari menulis buku ini sendiri. Mungkin saya langsung aja kali ya memperkenalkan beliau secara singkat. Beliau adalah seorang dosen pendidik di Yayan Sorong, khususnya Fakultas Tarbiyah ya Bu ya. Sudah berkarir atau mengabdi sejak tahun 2009 ya Bu. Oke, dan beliau ini baru saja mendapatkan promosi doktornya. Nah, juga baru saja menulis buku yang saya pegang saat ini. Oke. Ini sangat menarik ya Bu, karena judulnya adalah Misol. Mungkin kalau kita secara umum Misol itu adalah tempat wisata yang sudah sangat terkenal ya Bu ya. Tapi lewat buku ini saya pikir sebuah hal yang baru karena Ibu mengangkat bagaimana pendidikan agama Islam yang ada di sana ini. Tapi yang jadi pertanyaan, selain di antara sekian banyak mungkin tempat penelitian, apa yang sangat menarik dari Misol ini di luar dari wisatanya tadi, dan mungkin ada hal apa yang ingin Ibu angkat terkait dengan Pulau Misol itu sendiri sehingga menjadi judul buku yang sudah Ibu tulis ini. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu ya para pendengar ya, ada Studio Arafana ya. Semoga diberi kesehatan ya semua. Kita di masa pandemi ini butuh imun yang baik gitu. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada pada Radio Arafana dan pengelolanya sudah mengundang saya untuk hadir di acaranya gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita akan membahas mengenai buku Islam Misol ya, buku Islam Misol Raja Ampat, Pendidikan Agama Islam dalam Bingkai Budaya Lokal. Jadi ini buku merupakan hasil penelitian dari disertasi saya gitu ya. Jadi karena dia hasilnya berupa buku, jadi membutuhkan judul buku yang mungkin menarik bagi para pembaca gitu. Tapi indikasinya memang adalah di dalam penelitian saya ini yang tertuang dalam buku ini itu mengkaji bagaimana budaya-budaya lokal yang ada di lingkungan masyarakat, khususnya di kampung Fafanlap yang saya tempati lokasi penelitian. Itu sangat apa istilahnya, sangat unik ya gitu menurut saya, karena saya mungkin sebagai peneliti melihat sesuatu hal yang baru di sana, sehingga saya merasa bahwa budaya lokal yang kemudian adanya tradisi-tradisi Islam itu bisa mencerminkan sesuatu Islam yang khas di Pulau Misol itu sendiri, berbeda dengan mungkin Islam di Pulau Jawa, Islam di Pulau Sulawesi gitu, ataupun Islam yang ada di seluruh Indonesia gitu. Jadi
harapan saya dengan buku ini memperkenalkan lah, walaupun mungkin tidak sesempurna yang saya harapkan dan mungkin harapkan oleh para pembaca nanti ke depan atau mungkin masyarakat Pulau Misol sendiri, tapi insya Allah itu ke depan mungkin akan ada revisi lagi beberapa untuk lebih memperjelas terkait bagaimana Islam di Pulau Misol itu sendiri gitu. Jadi budaya-budaya lokal inilah, tradisi-tradisi Islam inilah yang kemudian menggelitik saya untuk bisa mengenal Islam di Pulau Misol itu. Jadi tidak hanya masyarakat tahu bahwa Pulau Misol itu adalah daerah wisata yang sudah go internasional, tetapi juga kita harus mengkaji bagaimana Islam Misol di Raja Ampat itu sendiri. Untuk Misol sendiri, Ibu sudah sejak tahun berapa nih? Atau mungkin sudah sejak kapan Ibu mendatangi atau mungkin mengenal Misol ini secara pribadi, secara personal? Ya. Oke. Saya menginjakkan kaki pertama kali di Pulau Misol itu tahun 2015. Kemudian jadi sudah mengadakan penelitian di situ. Jadi penelitian saya itu berlanjut terus dari tahun ke tahun sehingga kemudian beberapa penelitian yang sebelumnya itu kemudian saya ramu dan saya rangkum menjadi sesuatu hal yang menarik sehingga berada di penelitian disertasi saya juga gitu. Penelitian pertama ini tentang apa, Bu? Jadi kalau yang pertama di Pulau Misol khususnya Kampung Fafanlap itu tentang penelitian masjid gitu. Oke. Masjid yang di sana karena memang ada hal yang sesuatu yang baru menurut saya ya gitu. Yang pertama adalah di masjid di kampung di Pulau Misol itu ada istilahnya hakim syara. Jadi mereka lah yang mengelola masjid itu. Dan kepengurusan mereka itu akan berlaku sampai seumur hidup gitu. Tidak akan tergantikan kalau mereka ini belum meninggal gitu. Jadi hakim syara ini terdiri atas seorang imam gitu, kemudian muazin yang bertugas menjadi muazin, kemudian seorang khatib yang bertugas membaca khutbah ya kan gitu, khutbah dan dibantu oleh seorang marbut gitu, marbut yang biasa menghandle tentang keamanan di masjid. Nah, yang menariknya juga adalah karena di masjid-masjid yang di kampung, baik itu di kampung Fafanlap ataupun di kampung-kampung lain, itu masih mempertahankan khutbah dengan menggunakan teks bahasa Arab gitu. Teks bahasa Arab. Kenapa kemudian saya fokus di kampung Fafanlap? Karena di kampung inilah yang masih tetap mempertahankan teks bahasa Arab itu, baik itu di khutbah Jumat maupun di Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau di kampung lain itu sudah ada perubahan, jadi sudah ada perubahan moderasi ya gitu. Jadi misalnya di kampung Lilinta, Misol Barat itu sudah ada pergantian pada saat minggu ini menggunakan khutbah bahasa Arab, minggu depannya sudah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia gitu. Seperti itu. Dan itu masih terus berlangsung sampai sekarang? Masih terus berlangsung sampai sekarang. Dan di Kampung Fafanlap ini di masjidnya ya, itu tidak akan masih mempertahankan itu gitu. Jadi tidak akan tergantikan gitu. Oke, tadi Ibu kan menyebut juga bahwa yang unik di Misol itu adalah mereka punya mungkin apa ya kalau bahasa ininya pemuka agama ya, pemuka agama yang bertugas seumur hidup. Ini apakah ada spesifikasi atau mungkin juga ada pendidikan secara spesifik untuk keilmuan orang-orang yang ditunjuk ini nih, Bu? Iya. Apakah ada di Misol? Jadi kalau menurut pemahaman masyarakat di Misol ya, jadi yang layak untuk memperoleh tugas hakim syara yang diamanahkan menjadi hakim syara adalah orang-orang yang paham ilmu agama. Nah, paham ilmu agama seperti apa? Adalah pemahaman ilmu agama tarekat. Jadi mereka sana itu sangat identik dengan tarekat. Jadi Islamnya khas tradisional itu ya tarekatnya seperti itu. Jadi masih kuat. Dan itu pun ada aturan-aturannya. Jadi misalnya sebelum pun mereka dipilih menjadi hakim syara, selain ilmu agama dari ilmu tarekat itu ya yang jelas mereka sudah fasih membaca Al-Qur'an ya kan gitu. Sudah melaksanakan khatam Al-Qur'an yang dilegalisir oleh guru mengaji mereka gitu. Jadi itu setelah itu baru kemudian yang terakhir adalah mereka sudah pernah melalui proses sautubah. Jadi di Pulau Misol itu ada istilah sautubah. Sautubah itu naik khutbah. Jadi proses naik khutbah di mana seorang khatib
itu harus melalui proses pembinaan dulu sebelum bisa naik khutbah di depan jamaah gitu. Oh begitu, oke. Itu berarti syarat-syarat secara umum yang di sana untuk mereka dianggap sebagai hakim syara, termasuk tadi muazin dan marbutnya ya. Iya, betul. Itu 3 komponen ini yang memang menjadi pemuka agama. Yang juga saya pikir ini kemudian yang menjadi dasar ibu untuk penelitian selanjutnya sehingga terfokus di pendidikan agama Islam di sana ya Bu. Iya, betul. Berarti mereka yang memegang. Mereka yang memegang dan menjalankan dengan lebih spesifik ke tarekat tadi ya Bu ya. Betul. Oke. Terus secara khusus atau secara umum, secara garis besar, apa yang ingin Ibu sampaikan lewat buku ini, lewat judul yang Ibu ambil maupun dengan komponen atau juga hasil penelitian yang sudah Ibu lakukan? Iya, saya sudah sampaikan ya tadi ya. Jadi Islamisol Raja Ampat ini mungkin karena berawal dari mungkin bahan bacaan saya yang sebelumnya terkait penelitian tentang Islam Jawa, kemudian Islam Sasak gitu kan. Sehingga saya mungkin berinisiatif kok kenapa ya tidak ada Islam di Papua gitu kan. Walaupun mungkin ada beberapa rekan-rekan akademisi yang sudah mengkaji tetapi lebih fokus kepada sejarah masuk Islam di Papua. Nah, saya karena tahun 2015 itu sudah melihat ada hal-hal yang unik yang saya temukan di sana, sehingga saya sebagai seorang peneliti juga ya, mungkin sebagai seorang akademisi itu sangat tertarik kemudian bagaimana kemudian bisa memperkenalkan hal-hal yang mungkin orang di luar sana tidak tahu tentang Islamisol itu sendiri. Yang taunya cuma mungkin wisatanya itu yang indah menurut mereka ya, atau yang seksi menurut mereka, tapi tidak melihat bagaimana keseksian tradisi-tradisi Islam dan budaya-budaya lokal di sana, seperti itu. Jadi itu yang Ibu ingin angkat di dalam ini. Dan Sobat Ravana, kalau kita nggak mungkin nih nyebutin budaya lokal apa aja yang ada, karena ini semua sudah ada di buku. Kalau Anda tertarik untuk mengetahui apa saja budaya lokal yang menjadi basis dari pendidikan agama Islam yang terjadi di Misol, khususnya di Fafanlab, Ibu, Anda bisa membaca buku ini. Ini kita udah bisa didapatin secara luas nggak Bu bukunya? Untuk sementara mungkin belum ya gitu. Belum ya, okay. Ada sih beberapa cetak di saya, tapi saya belum. Rencananya kemarin memang mau dibawa ke Gramedia ya gitu. Tapi saya masih butuh beberapa revisi dulu supaya bisa diakses sebelum dipublis secara luas ya. Tapi untuk saat ini berarti buku ini sudah bisa dinikmati oleh akademisi atau sivitas akademika di dalam IAIN Sorong ya Bu ya, secara khusus ya. Di perpustakaan saya sudah ada? belum store ke perpustakaan. Karena ini saya pikir menjadi sebuah hal yang patut untuk dijadikan referensi literasi nih. Kalau kita bicara bulan bahasa, kemudian literasi tadi, sangat menarik bahwa kita nggak hanya tahu bahwa ada tempat-tempat indah di Misol, tapi juga ada budaya-budaya lokal yang menjadi basis dari pendidikan agama Islam di sana. Dan tadi bocorannya adalah itu nggak bisa dirubah tuh, ya Bu ya? Nah, itu fokus untuk di kepengurusan masjid gitu ya. Oh begitu. Untuk tradisinya iya, itu akan tetap kalau menurut pemahaman masyarakat sana itu kan tetap eksis sampai dan itu terus cara yang dipakai. Tapi walau alam ya bisa karena apakah ada perubahan sosok imam yang menjadi yang menjadi pembaharu bisa jadi karena misalnya tadi yang saya sampaikan di Masjid Kampung Fafanlab itu kan masih kuat ya, beda sama kampung yang lain. Itu sudah ada perubahan-perubahan. Jadi bisa jadi seperti itu. Tapi kita tidak tahu depannya. Berarti ini secara pasti saya menangkap bahwa Ibu melakukan penelitian di Kampung Fafanlab ya. Oke, jadi kita pengen tahu juga nih apa mungkin suka dukanya selama proses penelitian, atau mungkin yang melatar belakangin niat Ibu. Tadi kan udah kalau melatar belakangnya, maksudnya kenapa ceritanya ini bisa menjadi disertasi, bagaimana suka dukanya, bagaimana perjalanan penelitian dan juga bagaimana perjalanan penulisannya. Mungkin Ibu bisa berbagi untuk kita di kesempatan kali ini. Panjang ya ceritanya. Enggak apa-apa. Ini sangat menarik, harus dengan sangat panjang ini. Jadi gini ya, di tahun 2015 itu saya turun ke Pulau Misol. Ya tadi saya sudah sempat cerita ya secara pribadi kepada Mbak Desi. Bagaimana pengalaman pertama turun di Pulau Misol itu turun dari kapal besar terus ke perahu kecil karena kapal tidak bisa sandar di dermaga.
Itu tahun 2015 saya meneliti tentang masjid tadi itu, karena melihat ada kondisi yang sangat apa istilahnya ya, tanda kutip ya, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, apalagi masjid besar gitu kan. Masyarakat ya kalau Kampung Papan Lap itu sekitar 300 kepala keluarga lah, jadi sekitar 2000 lebih kilometer luas dari Kampung Papan Lap itu. Jadi karena masjid berada di posisi tengah-tengah sekampung itu, sehingga harapan saya memang masyarakat bisa aktif gitu ya. Tapi memang pada saat pertama kali turun tahun 2015 itu kurang kita temukan pada hari-hari tertentu ya. Apa penyebabnya? Nah itu kan saya belum cari tahu, makanya saya cari tahu gitu. Ternyata memang proses cari tahu itu kemudian menggelitik saya lagi untuk mencari tahu tentang hal-hal yang di luar yang saya bahas tentang masjid tadi. Menariknya memang karena ternyata kenapa kemudian masjid itu tidak ramai, karena memang kan masyarakat kampung mayoritas adalah nelayan gitu, jadi tidak ada di tempat gitu kan. Jadi tapi pada saat hari Jumat itu akan ramai sekali gitu. Jadi masyarakat datang, selain mereka bekerja sebagai nelayan, kan ada yang bekerja di perusahaan mutiara gitu ya. Jadi itu ramai pada saat hari Jumat itu. 2015 ya. Kemudian 2016 tadi saya cerita ya. Mungkin karena meneliti sana jatuh cinta sama Pulau Misol, sehingga kenapa kemudian saya selalu meneliti tentang terkait Misol gitu. Apapun ya yang berhubungan dengan pendidikan. Menikah dengan orang Misol, alhamdulillah ya. Alhamdulillah diberi jodoh oleh orang masyarakat Pulau Misol. Nah, itu lagi membuka diri saya untuk kemudian mengakses apa-apa yang mungkin saya tidak tahu, karena saya belum pernah mendapatkan dua budaya yang berbeda ya, karena saya orang Bugis, kemudian dapat ketemu orang jodoh orang Misol yang dimana budayanya agak berbeda sama saya, dan saya menemukan tradisi-tradisi baru di keluarga Pulau Misol itu sendiri. Itu yang pertama ya, pada saat saya turun melaksanakan bulan Ramadan di Pulau Misol gitu. Jadi di sana saya temukan masyarakat pada saat menentukan satu Ramadan itu tidak mengikuti pemerintah ya gitu, tidak mengikut pemerintah. Jadi mereka punya aturan tersendiri melihat kapan satu Ramadan itu ada, kemudian kapan satu Syawal itu ada. Ini ada di buku berarti Bu ya? Ada beberapa saya sampaikan gitu. Jadi ya itu satu yang pertama. Kemudian pada bulan Ramadan itu setiap lipatan hari 10, 20, 30 Ramadan itu diadakan baca doa khatam Al-Quran di masjid. Jadi masyarakat berkumpul. Jadi yang saya sudah sampaikan tadi, ada kearifan lokal Fatanon dan Adnilfo itu ya. Nah, itu sangat terasa sekali di situ. Pada tanggal 10, 20, 30 Ramadan setelah pelaksanaan sholat tarawih, kemudian masyarakat berkumpul di masjid. Jadi ibu-ibu membawa hantaran makanan setelah baca doa, kemudian bersantap bersama di masjid. Setelah baca doa khatam Al-Qurannya, makan bersama di masjid gitu. Kemudian pada malam Nuzulul Quran, mereka meyakini malam Lailatul Qadar itu tanggal 27 Ramadan. Itu mereka mengadakan lagi tradisi. Di situ di buku ini ada ya, di buku yang dipegang Mbak Desi itu ada gitu. Jadi ada istilahnya malam ilailah kan itu. Di situ mereka ada kisi kale dan top kale. Jadi di kisi kale itu mereka membakar damar di depan masjid. Kemudian di depan rumah-rumah masyarakat, di situ itu diyakini bahwa mereka membakar damar itu adalah sebagai salah satu bentuk karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan gitu. Jadi pencahayaannya itu diharapkan memberikan cahaya baik di dalam ataupun di luar rumah gitu. Jadi itu pun ada aturan-aturan tersendiri. Itu saya sampaikan di dalam buku, ada aturan tersendiri pada saat mereka membakar damar itu mereka harus membaca surah Al-Qadar gitu. Gitu. Kemudian pas hari Idul Fitri ternyata ada prosesi sautubah gitu. Jadi ada pengesahan khatib baru gitu. Jadi saya menemukan hal yang baru lagi, belum lagi pada prosesi sholat Idul Fitrinya ya gitu, sholat Idul Fitrinya. Di proses khatib baru itu
setelah mereka melaksanakan sholat, karena saya memang meng-cross-check ini teks khutbah bahasa Arabnya kan tidak pernah kan kita temukan seperti itu, jadi mau melihat gitu secara langsung, jadi khutbah bahasa Arab gitu. Kemudian setelah pelaksanaan sholat khutbah bahasa Arab ini, pelaksanaan sholat Idul Fitri, nah hati baru ini diantar ke keliling kampung gitu. Itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penyampaian kepada masyarakat, ini loh hati baru, mohon doanya, ya kan gitu, mohon doanya. Dan itu ramai gitu. Jadi keluarga-keluarga yang dari kampung-kampung lain berdatangan pada saat mengantar gitu. Dan diantarnya pun dengan musik hadrat, itu ada penuh zikir, dan satu lagi kateb dabus, menurut mereka dabus gitu. Jadi sesuatu yang baru yang saya temukan, ya kan. Yang saya tahu dabus itu mungkin masih ada di Jawa ya, di Banten gitu. Tapi ternyata di Misol juga ada. Dan itu mungkin belum diketahui oleh orang banyak gitu. Jadi mungkin salah satu itu yang ini saya sampaikan. Itu banyak hal ya sebenarnya kalau mau bahas mengenai budaya lokal dan tradisi-tradisi Islam di sana banyak sekali. Ya, gitu. Ini yang Ibu pilih untuk menjadi tulisan disertasi Ibu ya. Iya. Oke, untuk penelitian sendiri ada hal kendala atau mungkin suka dukanya dalam penelitiannya? Suka dukanya apa ya? Bagaimana penerimaan masyarakat di sana? Mungkin tadi saya bahasakan ya, sempat saya bahasakan sama Mbak Desi bahwa masyarakat sana kan itu sangat sangat welcome sama para pendatang. Jadi tamu-tamu itu sangat dihargai, sangat dimuliakan gitu. Jadi dengan kearifan lokal Fatanon dan Adnelevo tadi itu kearifan lokal persaudaraan, kemudian kekeluargaan itu sangat saya tidak menemukan ada kendala gitu. Baik itu pada saat saya sebelum menikah dengan orang Misol dan setelah menikah. Jadi tapi mungkin agak perbedaannya ya. Kalau dulu saya memang karena datang sebagai seorang pendidik dipanggil ibu, sampai sekarang pun setelah menikah masih panggil ibu biasanya, walaupun sebenarnya sudah tidak perlu kan gitu. Jadi penelitian saya ini disertasi kan sebenarnya tadi 2015, 2017 sempat meneliti lagi, tapi saya bahas mengenai sejarah sosial keagamaan di sana gitu, sejarah sosial pendidikan. Awalnya saya ingin mengkaji sejarah di sana, sejarah Islam di sana gitu. Karena yang ada kan sudah ada di Papua kan, tapi untuk khusus Pulau Misol itu nggak ada. Jadi itu yang saya inisiatifnya tadi ke sana, karena saya backgroundnya juga di fungsional saya mata kuliah sejarah pendidikan gitu. Tetapi dari bimbingan promotor menyampaikan bahwa agak susah kalau sejarah kan gitu, karena kamu harus ke Belanda gitu kan, harus mencari hal-hal yang memang betul real gitu, itu dari data-data dari Belanda gitu sana katanya. Jadi coba cari hal-hal yang mungkin menurutmu apa gitu, karena memang ada beberapa terkait budaya lokal ini kan saya sudah sampaikan memang di penelitian saya di tahun 2017 awal itu, sebelum saya tinggalkan kampus di Yan Sorong untuk tugas belajar. Jadi itulah yang kemudian saya ramu lagi kira-kira apa ya, sehingga saya kemudian bisa mengangkat ini lebih luas gitu kan, bukan hanya bahas mengenai sejarahnya saja gitu ya. Alhamdulillah setelah ada proses pembimbingan, maka yang saya kaji adalah bagaimana kemudian proses penyebaran, penyampaian, pewarisan budaya-budaya lokal, ajaran-ajaran Islam melalui budaya lokal itu gitu. Dan di buku saya menyatakan Islam Misol Raja Ampat gitu. Berarti kendala berarti nggak ada ya Bu untuk penelitian? Kendala tadi sampaikan ya, kendalanya mungkin kalau yang untuk cuaca ya, cuaca, karena di sana kan untuk ke satu kampung lain itu butuh transportasi laut. Jadi kalau udara kurang bagus ya kehujanan gitu kan. Kalau kering jadi pulang dari Pulau Misol itu pasti hitam gitu kan, tambah hitam ya, sudah hitam tambah hitam lagi. Tetapi satu kendala yang saya sangat rasakan pada saat kemudian saya lebih mendalami, karena kan pada saat penelitian 2017 itu saya hanya menggambarkan secara umum saja itu bagaimana budaya lokal. Tetapi pada saat saya meneliti disertasi ini, saya lebih spesifik gitu kan, lebih spesifik mencari tahu gimana kemudian penyebaran pewarisan ajaran Islam itu melalui budaya-budaya lokal yang terjadi, tradisi-tradisi Islam yang terjadi di Pulau Misol gitu. Pertama adalah karena tradisi-tradisi yang berjalan itu semua mayoritas adalah
dilakukan oleh kaum Adam gitu. Oke. Sedangkan saya peneliti perempuan. Oke. Etnografer perempuan menurut promotor saya itu memang agak sulit untuk bisa memberikan hasil yang maksimal. Tetapi alhamdulillah saya dibantu oleh beberapa informan saya yang menjadi narahubung saya kan gitu. Karena memang terkadang ada pertanyaan-pertanyaan saya, kemudian saya tidak bisa menerjemahkan bahasa-bahasa misol sejarah ini kan, karena saya walaupun saya seorang istri dari orang misol, tapi masih ada ya banyak ya, maksud saya banyak bahasa-bahasa yang belum bisa saya tahu gitu, artinya seperti apa gitu. Jadi butuh penerjemah khusus. Nah, mungkin salah satunya ya suami saya itu bisa membantu. Kemudian keluarga besar suami saya yang memang kebetulan adalah tokoh adat di situ ya gitu. Jadi untuk mengakses kepada hakim syara dan kemudian masyarakat misalnya kayak guru-guru mengajinya apa yang semua itu bisa lebih bisa lebih aman lah gitu kan, artinya tidak terlalu terkendala apa-apa gitu. Tapi mungkin walaupun karena memang kalau pada tradisi ya saya mungkin hanya melihat dari jauh gitu kan, melihat dari jauh, tidak langsung terjun karena rata-rata semua kan laki-laki di situ. Satu lagi, memang awal sebelum saya turun ke Pulau Misol itu, sebelum resmi menjadi warga Misol itu memang sudah istilahnya diwanti-wanti ya gitu. Kalau masuk ke Pulau Misol itu hati-hati gitu kan. Hati-hati dalam hal? Hati-hati artinya jaga diri, jaga sikap, jangan terlalu sembarang menerima makanan dari orang lain gitu. Okay, jangan terlalu sembarang berjabat tangan sama orang lain gitu. Karena di sana memang masih meyakini dan mempercayai yang namanya mistis gitu kan. Hal-hal mistis ya, hal-hal jadi ada ilmu-ilmu gaib yang mungkin ilmu hitam lah atau gimana gitu, seperti itu. Tapi selama ini alhamdulillah tidak ada ya. Mudah-mudahan mungkin karena kita pikir mungkin ya insya Allah niat kita itu untuk mencari keberkahan dari masyarakat kampung dan kampung secara keseluruhan. Jadi mudah-mudahan tidak ada terkendala apa-apa gitu. Alhamdulillah. Tapi itu menarik ya, saya membayangkan bagaimana proses menelitinya itu ya sebagai perempuan ya. Karena yang pertama tadi Bu itu juga sangat sangat menantang. Dari kebetulan saya sekali ke Misol, jadi saya sudah tahu bagaimana bentang alamnya ya. Dan itu memang butuh keberanian untuk loncat dari satu pulau ke pulau yang lain menggunakan kendaraan laut itu ya. Itu tantangan yang sangat menarik untuk dilakukan ini mengingat penelitian Ibu ini. Tapi untuk penulisannya sendiri gimana Bu? Untuk proses menulisnya, bagaimana Ibu? Apakah ketika meneliti Ibu langsung menulis, ataukah mungkin Ibu mengumpulkan data kemudian menyusunnya? Proses seperti itu yang jadi karena saya sudah sampaikan tadi, penelitian saya itu sudah ada berapa di Pulau Misol ya, khususnya di Kampung Favan Lab. Jadi saya cuma menambahkan dan memperluas dan memperuncing sedikit terkait hal-hal yang sudah saya teliti sebelumnya. Jadi misalnya tadi terkait budaya lokal. Jadi untuk mengetahui itu ya saya harus mencari data gitu kan, kemudian mengikuti secara langsung tradisi-tradisi yang berjalan gitu supaya saya bisa, karena saya kan penelitiannya etnografi, jadi memang harus fokus di situ. Kemudian apabila ada kendala apapun maka saya meminta penjelasan ya dari orang-orang yang saya anggap bisa menjelaskan. Jadi almarhum Bapak mantu saya itu salah satu orang yang sangat berkontribusi besar untuk menyampaikan atau menjelaskan hal-hal yang mungkin ada beberapa informan yang tidak bisa menjelaskan kepada saya gitu. Apa lagi ya? Jadi penelitian, ngambil data dulu kan gitu. Ngambil data berapa, kemudian saya lebih fokus karena memang lagi tugas belajar ya, jadi penulisan lebih banyak di Malang sebenarnya. Karena dari sudah ambil data setiap liburan turun ke lapangan gitu kan, ambil beberapa kondisi pelaksanaan tradisi, kemudian nanti di Malang supaya lebih fokus gitu kan. Kalau di Sorong kan kurang fokus gitu. Betul. Oke, seperti itu ya. Oke. Jadi ini apakah Ibu dengan begitu banyak pengalaman selama meneliti, kemudian menulis, tadi pergi di Malang, kemudian balik lagi ke tempat penelitian Ibu ya, itu kan jauh tuh. Secara umum, apakah Ibu sudah menemukan kemaksimalan dalam
menulis, dalam menemukan data kemudian menjadikannya sebagai sebuah tulisan untuk ini? Iya, jadi di buku ini pun sebenarnya sudah sampaikan belum sempurna ya gitu. Tapi terkait tentang kalau kita mau cari kesempurnaan ya untuk bahas lebih luas Islam Misol itu mungkin belum sempurna. Tetapi untuk disertasi ya secara detail mungkin sudah bisa tercover gitu. Karena berbicara mengenai dunia akademisi. Tapi harapan saya ke depan ini penelitian kan hanya fokus di Kampung Van Lap gitu. Jadi di kampung-kampung lain itu walaupun sebenarnya sama ya, tradisinya sama, tapi kan sudah ada banyak perubahan gitu. Sudah ada perbedaan pelaksanaan tradisi gitu. Walaupun sama, cuma ada hal yang baru biasa datang. Misalnya kasus seperti di pelaksanaan tradisi malam Lailah. Itu kalau di Kampung Van Lap pohon-pohon yang digantung di depan rumah yang menjadi pondasi untuk pembakaran lampu damar dan sebagainya itu hanya seperti itu. Tetapi kalau di Kampung Lilinta misal Barat itu sudah beda. Dia sudah mulai modern gitu. Jadi ada menggantung makanan gitu kan, minuman gitu, bahkan ada yang menggantung uang, katanya itu buat sedekah buat anak-anak atau masyarakat yang ada di sekitar, seperti itu. Jadi perlu lagi lebih luas untuk melihat Berarti ini andai kata misalnya ada yang ingin melanjutkan penelitian mungkin yang masih terkait pendidikan agama Islam di sana tapi lebih spesifik, itu sangat bisa ya? Kemungkinannya gitu. sangat bisa. Jadi, ya Bu ya? Jadi karena saya fokus di pendidikan agama Islam, jadi kalau mau bahas mengenai ekonominya di sana bisa gitu kan, bahas apalagi sosiologinya semuanya bisa. menarik dan baru di sana ya Bu? Bisa. Tergantung penelitinya gimana kemudian bisa menguak hal-hal yang apa istilahnya yang unik di sana. Dengan kata lain, buku ini Sobat Ravana bisa jadikan sebagai satu literatur juga ya Bu ya? Untuk melakukan penelitian. Boleh. Sudah ada berapa dari anak-anak mahasiswa yang sempat mendatangi saya karena memang kan belum ada ya literasi yang bahas mengenai misol itu. Jadi ada beberapa anak-anak yang sudah bahas skripsi terkait tradisi sudah mendatangi saya untuk mencari informasi dari itu. Baik, dari begitu banyak yang saya tanyakan tadi bisa kita ambil tarik sedikit ilmu baru nih, bahwa misol itu sangat unik tadi dikatakan oleh Ibu, dengan tradisi lokalnya ini yang memang beda, artinya mungkin kepakemannya kali yang unik ya Bu ya di dalamnya. Anda harus membaca buku ini kalau Anda seorang yang suka dengan bukan hanya tempat wisata yang bagus, tapi Anda ingin mengetahui bagaimana budaya lokal yang ada di sana, wajib dibaca. Ini saya sekalian promosikan Ibu karena saya sudah membacanya walaupun belum selesai ya Bu, dan isinya sangat menarik sekali. Jadi boleh dikatakan ya Bu, kita nggak perlu bersusah-susah terlalu jauh, tapi kita langsung bisa membaca oh ternyata seperti itu di sana, orang-orang itu hidup, kearifan lokalnya tuh seperti ini, seperti itu, dijelaskan semua di buku. Nah ini Bu, kalau misalnya nih ada peneliti atau mungkin penulis yang ingin punya penelitian baru, menulis baru, ini secara umum ya Bu, sebagai seorang yang sudah berpraktek langsung menulis dan meneliti, ada tidak Ibu tips-tips atau mungkin juga semangat yang bisa Ibu bagikan agar moodnya sebagai peneliti dan penulis ini dari awal sampai akhir itu bisa tetap terjaga untuk melakukan sebuah penelitian dalam kaitannya dengan tempat-tempat yang boleh saya katakan termasuk pedalaman ya Bu ya, karena ini kan jauh banget gitu. Oke, mungkin seperti itu. Gimana Bu? Tadi awal dia sempat ditanyakan ya kenapa milih Pulau Misol gitu kan, kenapa nggak yang di wilayah-wilayah lain yang orang-orang Papua gitu, karena saya merasa bahwa ada hal yang baru dari Misol. Ada yang unik yang misal yang perlu di ini. Jadi kalau kita bicara tentang penelitian, kan saya mungkin fokus di misal karena ada beberapa rekan saya yang di sini ya itu fokusnya kepada suku Kokoda, kemudian suku Moy. Jadi saya mencari hal yang baru yang tidak pernah dikaji oleh orang-orang sebelumnya atau peneliti sebelumnya. Tipsnya gimana ya? Karena saya orang pendidikan, jadi saya selalu berawal dari niat saya seperti apa gitu. Niatnya seperti apa dulu. Jadi harapan kita meneliti bukan hanya untuk mencari keuntungan buat kita, tapi upayakan bahwa hasil penelitian itu bisa memberi kontribusi kepada objek penelitian kita gitu kan. Jadi buat masyarakat yang kita teliti.
Karena terus terang saya pengalaman merasa terpukul pada saat saya pernah meneliti di Kokoda gitu kan, masyarakat Kokoda yang sudah memberi harapan. Tapi itu hari penelitiannya memang barengan itu kelompok gitu. Jadi sebagai peneliti merasa gimana ya, karena pada saat kita datang kemudian masyarakat itu membuka lebar welcome kepada kita sebagai seorang peneliti dan berharap mungkin harapan besar kepada kita sebagai peneliti, walaupun ini kita hanya sekedar peneliti ya, bukan sebagai orang yang bisa memberikan bantuan apa baik itu moral ataupun material gitu. Tetapi jadi merasa berdosa ya pada saat kemudian kita tidak bisa memberikan kontribusi yang besar pada masyarakat itu sendiri, misalnya pada masyarakat Kokoda gitu. Itu hari saya meneliti di Rufai Kokoda, beberapa teman kelompok yang harapan mereka yang mungkin ada pembinaan agama buat mereka mengisi apa. Jadi karena saya secara peneliti itu hari tidak sempat memberikan kontribusi besar, jadi saya mengadakan kerjasama dengan mahasiswa yang saya ajar di beberapa mata kuliah untuk kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuktikan bahwa mereka mampu mengajar tidak TPA gitu di masjid yang ada di lingkungan Rufai Kokoda gitu, penelitian. Jadi itu yang pertama, niatnya seperti apa. Semoga harapannya dengan penelitian itu bisa membawa keberkahan gitu. Bukan cuma untuk kita secara pribadi sebagai peneliti, tapi juga buat masyarakat yang kita teliti. Jadi harapan saya ini mungkin untuk buku saya ini ya walaupun mungkin untuk tidak secara luas masyarakat Misol bisa mungkin menerima ya kan gitu, tapi harapan saya mungkin adalah untuk salah satu kontribusi ini dulu ya kan, literaturnya ada gitu. Karena sama ini kan nggak ada yang literatur literatur. Untuk kedepannya insya Allah pasti kita akan adakan selalu pemberdayaan buat masyarakat yang di Pulau Misol gitu. Itu. Yang kedua saya pikir kemauan saja ya kan gitu. Kalau sudah niat mau nggak itu. Karena tidak semua orang bisa terjun ke lokasi-lokasi yang ini. Biasanya kan ada peneliti yang seenaknya saja gitu kan gitu, maunya apa saja gitu ya, asalkan bisa gitu. Tapi kalau kemauannya memang untuk membantu kan dari niatnya. Kalau memang kemauannya untuk mencari keberkah gitu buat masyarakat yang diteliti, insya Allah kemauan kuat itu ada gitu kan gitu, kemauan untuk tetap meneliti supaya tapi tidak hanya sekedar meneliti tadi ya kan gitu, harus ada kontribusi lah yang diharapkan dari hasil penelitiannya. Kemauan, kemudian kedisiplinan saya pikir juga perlu, karena biasa memang kita sebagai peneliti, apalagi kalau penelitiannya itu tidak ada bantuan dana kan biasa juga ada kendala ya gitu. Jadi kalau kemauannya besar walaupun tidak ada dana ya upayakan tetap harus ada kan itu, karena hasilnya kan juga kembali kepada kita sebagai seorang akademisi gitu. Apalagi ya? Niat, kemauan, kedisiplinan ya, gitu. Supaya berhasil iya betul. Oke. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan terkait buku ini? Apa ya? Yang mungkin Ibu ingin promosikan atau mungkin ada menarik orang untuk membacanya? Kalau yang menariknya ya tergantung dari para pembaca ya gitu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa buku saya bagus, tidak. Jadi kalau mau melihat mungkin secara umum ya bolehlah dibaca. Karena ini kan masih bahasa-bahasa disertasi ya kan. Kalau makanya tadi sampaikan insya Allah akan ada revisi untuk lebih fokus kepada Islam Misol Raja Ampat gitu. Karena penelitian ini budaya-budaya lokalnya pun secara umum sebenarnya sama di beberapa wilayah Misol Barat, Misol Timur, Misol Utara, Misol Selatan. Tapi ada hal-hal yang spesifik untuk beberapa kampung dan wilayah Misol itu sendiri. Jadi itu yang harapan saya untuk bisa lebih memperluaskan gitu, menyampaikan kepada masyarakat luas. Sebenarnya pernah ya saya mengadakan tulisan artikel dari beberapa juga bantuan kearifan lokal katisasi ya, buka sasi laut itu ataupun tutup sasi di Papua Raja Ampat kan memang itu sangat apa istilahnya sudah menjadi aturan adat gitu. Nah itu kan bisa menjadi konservasi alam yang diperkenalkan kepada masyarakat luas juga di seluruh Indonesia, bahwa di Papua juga ada seperti itu, bukan cuma di Ternate ataupun di Ambon ataupun di Jawa. Kemudian saya berharap karena kan
Misol ini adalah daerah wisata sekarang kan. Dan saya berharap bahwa harapan besar saya secara pribadi ya, berharap dengan tradisi-tradisi yang ada ini bisa menjadi wahana media untuk wisata religi di Pulau Misol itu sendiri gitu. Jadi menjadi salah satu apa istilahnya alternatif jadi nggak hanya melihat hamparan kars yang bagus betul tapi juga bisa turut merasakan bagaimana masyarakat dengan ritual-ritualnya Bu ya. Betul. Oke. Ada lagi harapan Ibu? Apa lagi ya? Ya harapan saya mudah-mudahan buku ini bisa diterima oleh masyarakat Pulau Misol khususnya gitu. Saya terbuka lebar untuk menerima masukan-masukan kembali. Kenapa? Karena sebenarnya begini Mbak Desi ya. Kalau kita berbicara mengenai Islam di Pulau Misol, itu ada berbeda perspektif ya kan, berbeda pemahaman dan berbeda pemikiran dan keyakinan dari masyarakat sekampung yang ada di Pulau Misol. Jadi kalau kita bicara Islam masuk di Pulau Misol, khususnya di Kampung Fafanlap, itu berbeda pada saat kita berbicara bagaimana Islam masuk di Misol Barat, misalnya Kampung Lilinta, yang dulunya adalah tempat lokasi kerajaan Misol itu sendiri. Jadi itu yang mungkin yang akan ada revisi ke depan, itu gimana kemudian mengakses semua data-data itu di buku saya di Islam Misol Raja Ampat. Gitu. Ini kalau misalnya ada penonton kita yang pengen dapetin buku, boleh nggak ini kita follow up lewat komentar nih Bu? Lewat kolom komentar nantinya misalnya bisa ya? Boleh karena memang kalau harapan saya pribadi ya Bu, mudah-mudahan bisa sampai ke Gramedia ya. Iya, karena kemarin melihat isinya mungkin Ibu tadi bilangnya kan bahasanya bahasa disertasi ya, tapi mungkin ya semoga agar lebih ramah untuk masyarakat umum mungkin ada revisi dan itu semakin bagus dan harapan saya pribadi kembali adalah ini bisa lebih luas. Dan hasil-hasil penelitian mungkin gak hanya Ibu juga hasil-hasil penelitian dari yang lain-lain di lingkup YIN ini bisa kemudian tersebar luas. Betul. Akhirnya bukan hanya penting buat akademisi tapi juga penting untuk wawasan secara umum. Betul. Sejarah gitu secara umum. Ini sangat bagus sekali Sobat Rahwana dan saya sangat merekomendasikannya. Terima kasih. Semoga memang bisa sampai masuk di Gramedia jadi lebih gampang untuk dipilih. Baik Bu, cukup ya Bu ya untuk hari ini. Atau ada lagi yang mau disampaikan nih? Apa lagi ya? Ya menurut Mbak Desi gimana? Tapi Mbak sudah lihat bukunya kan? Gitu. Sudah sempat. Tapi memang beda gambar yang ada di buku saya dengan di buku Mbak Desi. Oh iya benar beda. Jadi di buku ini juga sebenarnya saya memang cetak khusus buat yang yang berwarna gitu ya supaya lebih menarik ya Bu ya. Menarik. Iya kalau lebih berwarna kita lebih bisa merasakan. Oh berarti Mbak Desi belum sempat ke Kampung Fafanlap ya gitu? Belum, saya baru sampai di Harapan Jaya kemarin. Itu dalam rangka wisata aja sih, belum yang secara dekat dengan masyarakatnya. Tapi melihat secara umum yang ada di sana pengalaman saya adalah memang masyarakatnya kan sangat apa bahasanya bukan welcome. Sangat walaupun mungkin mereka menerima orang-orang baru dengan pemikiran baru, ngobrol-ngobrol gimana gitu, tapi mereka sangat terbuka gitu ya. Walaupun mungkin pada akhirnya memang akan lebih diutamakan dari adat-adat di sana ya. Tapi itu nggak menjadi masalah, itu menjadi memperkaya ini kita juga ya Bu ya. Dan ada di sini juga bisa Ibu tunjukkan apa ya? Ada ini berapa foto ya? Berapa foto yang ini dari peta dari Pulau Misol Papua, kemudian ke Raja Ampat, kemudian ke Pulau Misol gitu sendiri. Nah ini kampung-kampungnya. Jadi kampung di nanti di para pendengar dia bisa melihat di Google itu ada. Jadi Misol Barat, Misol Utara kan jauh-jauh gitu. Makanya kan kayak Kampung Fafanlap ke Harapan Jaya kan sekitar berapa jam gitu kan. Iya, menuju melewati banyak sekali pulau. Laut yang luas dan ganas nih, cukup ganas gitu. Ombak. Jadi ini dermaga berarti kalau ke Harapan Jaya mungkin tidak sempat ke dermaga Kampung Fafanlap karena kan turunnya di Yelu gitu kan, Kampung Yelu gitu. Ya, Kampung Yelu langsung ke Harapan Jaya kan dekat gitu. Jadi ini profil saya pikir kan Mbak Desi sudah pernah ke Misol, jadi sudah lihat kondisi kampung. Jadi Umsol itu kan artinya rumah berlabuh, jadi rumahnya masyarakat rata begini. Tapi yang ada yang di darat juga ada gitu. Nah ini yang menjadi salah satu juga hal yang kemudian saya jatuh cinta karena kemudian kita berada di rumah kemudian langsung bisa melihat matahari terbit, matahari terbenam langsung di pinggir laut gitu kan.
Nah ini prosesi masjid yang terbaru sekarang. Ini dulu foto yang dulu tahun berapa ya, 2017 pada saat saya Idul Fitri di sana. Itu malam Lailatul Qadar. Di sana juga ada prosesi pas malam Lailatul Qadar itu prosesi mendatangi biang dukun beranak ya, kalau kita secara ini ya begitu, tapi mereka tidak mau dikatakan dukun beranak gitu. Biang menurut bahasa mereka itu didatangi dengan membawa hantaran tebu ataupun beberapa makanan untuk bisa menjadi apa istilahnya ya, rasa terima kasih gitu kepada mereka. Dan itu rutin sampai 5 sekali tahun. dengan ritual berarti Iya, di sana betul. ya. Baik. Ini Sobat Ravana, ini sebagai penutup ya, sudah ditunjukkan oleh narasumber kita gambaran dari foto-foto yang secara umum ditunjukkan bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di sana. Ibu, secara pribadi saya sangat berterima kasih Ibu sudah mau berbagi di kesempatan kali ini di Harmoni Kampus kita. Semoga nanti mungkin juga ada kesempatan-kesempatan lain ya Bu ya. Mohon maaf untuk segala kekurangan hari ini. Saya juga mohon maaf apabila mungkin ada yang kurang jelas, tapi insya Allah kalau ada yang kurang jelas nanti menghubungi saya sendiri. Oke, bisa menghubungi langsung penulisnya. Demikian bincang kita, gelar wicara kita hari ini Sobat Ravana di Harmoni Kampus dengan judul Bincang Buku Islam Misol Raja Ampat yang ditulis oleh Ibu Dr. Indria Nur MPDI yang beliau adalah dosen Fakultas Tarbiyah dari IAIN Sorong. Semoga banyak manfaat yang bisa Anda ambil. Kami mohon maaf untuk segala kekurangan dan terima kasih saya sampaikan juga dari seluruh tim produksi, bahkan juga dari narasumber untuk perhatian Anda terhadap video ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan atau menyalakan lonceng notifikasi Anda setelah sebelumnya di-subscribe pastinya ya. Anda bisa mendapatkan informasi baru, wawasan baru dan juga pastinya ilmu baru insya Allah yang bermanfaat. Dan kalau dirasa memang bermanfaat, Anda bisa bagikan ke semua media sosial Anda untuk menonton juga video dari YouTube channel Sobat Ravana. Nanti insya Allah akan kembali di lain kesempatan. Saya beserta tim produksi dan narasumber pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.